Hey there, welcome back to X-Space Bali. Selamat datang semua di X-Space. Yeay, kita sudah di akhir guys. Ini merupakan pelajaran terakhir level 8. Jadi saya masih sangat semangat, semoga teman-teman semua masih semangat. Jangan sampai guru kalian lebih semangat dari kalian sendiri. Oke, karena ingat yang menikmati nanti ilmunya adalah kalian, tapi yang tentu yang harus berjuang juga kalian. Oke, kita akan tes dulu kemampuan kalian, jadi stop. Kalau nggak bisa jawab dengan baik, balik dulu ke pelajaran sebelumnya. Tapi kalau udah bisa nanti jawab, kalian bisa lanjut ya. Pertanyaannya sangat sederhana, coba buat satu kalimat past continuous dan satu kalimat past perfect. Ayo, bisa nggak? Satu kalimat past continuous dan satu kalimat past perfect. Ayo, kapan past continuous digunakan? Kapan past perfect digunakan? Oke, kalau kalian sudah bisa, oke, bagus, kalian bisa lanjut. Kalau belum, jangan ragu untuk review ulang ya. Tidak ada gunanya buru-buru, cepat selesai, tapi sebenarnya kalian masih banyak yang nggak tahu. Oke, oke, kalau kalian sudah bisa jawab itu, sekarang kita akan lanjut pelajaran terakhir. Ingat di level 8 ada 3 hal yang sangat penting. Apa itu yang pertama? Kalian harus sudah bisa mengenali konsep. Apa yang kedua? Kalian harus sudah bisa jeda videonya. Jadi jangan ragu untuk jeda videonya untuk menulis cara baca dari kosakata baru yang baru aja kalian pelajari. Oke, dan yang ketiga adalah jangan ragu jeda untuk bareng-bareng latihan speaking sama saya. Jadi kalian bisa coba belajar baca, oke, setelah saya baca. Oke, kita lanjut. Kalimat pertama, Lina, if the bus had arrived on time, we would have reached the city earlier. If the bus had arrived on time, we would have reached the city earlier. Jadi yang pertama ingat, R nggak begitu dibaca. Ini cara bacanya earlier, bukan earlier. Jadi R-nya nggak bergetar ya, ingat. Lalu ED nggak dibaca di sini kan. ED hanya dibaca id kalau dia berakhiran T atau D. Karena ini berakhiran V kan, jadi nggak dibaca. Jadi cuma ditekankan. Dan ingat, cara tulis dan cara baca dalam bahasa Inggris bisa sangat berbeda. Kayak ini kan, cara nulisnya bus, tapi cara bacanya bus. Oke, lalu ini konsep apa? Third conditional. Di mana kita belajar third conditional? Level 7. Jadi kalau lupa gimana cara buat kalimat ini, balik dulu ya. The driver was very friendly yesterday. The driver was very friendly yesterday. Ingat was, ini dibacanya was bukan was. Lalu ini very ya, ingat mengucapkan V dengan baik. Harus bisa, bukan very, tapi very. Oke, I'm sitting near the window now. I'm sitting near the window now. Window. Ini window, tapi ini now, bukan no. Jadi bedakan itu. Ini O dibaca, ini ow. Nah ya kan? Inilah yang membuat bahasa Inggris ngeselin dan susah. Karena huruf-hurufnya nggak stabil. Cara bacanya nggak sesuai dengan tulisan. Itulah lagi-lagi kenapa kalian harus tulis cara baca, biar semakin terbiasa. I'm sitting near the window now. If we buy tickets, ingat, S harus diucapkan dengan jelas ya. If we buy tickets today, we will get a discount. Nah ini lagi-lagi aneh kan? Tulisannya O, tapi cara bacanya AU, discount. Bukan discount, tapi discount. Nah itu. Oke? Jadi yang males atau nggak suka nyatet-nyatet dan mereview, nggak akan bisa bahasa Inggris. Atau bakalan bisa lama sekali. Tapi buat teman-teman yang serius dan rajin nyatet, dan mau semangat mereview pasti bisa. Walaupun pelan-pelan. Oke, I had visited that city before you went there. Ingat di sini ed-nya dibaca kan? Karena sebelum ed ada T. I had visited that city before you went there. Ini keluarga past perfect. Di mana kita belajar past perfect? Di level 5. Oke, kalau lupa review lagi. I had visited that city before you went there. The bus will be repaired tomorrow. Ini konsep pasif kita pelajari di level 4 ya. If I were taller, I could see
over the crowd. Nah, ini juga lagi aneh kan, tulisannya O, tapi cara bacanya AO, crowd. Oke, the journey. Nah, ingat ini cara bacanya journey. Oke, bukan journey, tapi journey. The journey has been exciting so far. Exciting. Oke, the journey has been exciting. Jadi ini E-nya dibaca I, lalu di sini I-nya nggak dibaca, tapi dibaca I. Exciting, kan? Sangat berbeda dengan penulisan. Makanya kalau kalian nggak catat cara bacanya, jangankan besok, entar lagi pasti kalian lupa cara bacanya. Kecuali kalian memang memiliki memori yang sangat bagus. Jadi itu ya, the journey has been exciting so far. Jangan ragu-ragu untuk mengulang dulu, jangan buru-buru, ulang, terus baca, jeda, tulis, baca, jeda, tulis, sampai kalian menguasai, baru lanjut ke level 9 ya. Ini merupakan kosakatanya, kita udah bahas. Nah, ini kosakata-kata kerja kita ini udah bahas, read juga udah, sit, set juga sudah. Atau mungkin belum ya. Jadi sit itu verb 1, duduk, verb 2-nya set. Oke, verb 3-nya juga set. Oke, verb 1 sit, verb 2 set, verb 3 set. Oke, lalu ada by board, kita udah sering bahas, ini juga sudah sering. Si saw seen juga sudah pernah. Jadi ingat si melihat, saw, melihat juga verb 2. Ingat kalau A ketemu W, cara bacanya bukan so, tapi saw. Oh. Nah, hukum juga sama kan, L-A-W, cara bacanya law. Harus bisa belajar mengucapkan kata-kata dengan benar. See, saw, seen. Oke? Kalau kita lanjut ya, ini kosakata untuk kata sifat. Selamat, kalian sudah selesai level 8, tapi jangan buru-buru. Saran saya sebelum ke level 9, balik dulu lagi ke level 1 pelajaran 1 review. Walaupun kalian sudah pede. Apalagi kalau kalian masih belum pede, dalam arti masih banyak kosakata yang kalian nggak tahu. Kalian tentu harus balik dulu ke level 1 pelajaran 1, review pelan-pelan. Ingat, lebih baik kalian review sekarang sebulan, daripada nanti belajar setahun tapi nggak ada progres. Mana yang kalian pilih? Belajar buru-buru setahun tapi nggak ada peningkatan, atau review pelan-pelan sebulan tapi ada peningkatan? Ingat ya, lawan rasa bosannya, jangan buru-buru, dan itu merupakan akhir dari level 8 kita. Semoga berguna, dan kalau kalian pengen belajar lebih cepat, kalian bisa ikut kelas intensif kami. DM aja kami di Instagram di @xpacebali atau email kami di xpacebali@gmail.com. Kita juga ada jasa penerjemahan tersumpah, simulasi IELTS TOEFL, kelas persiapan beasiswa, dan lain sebagainya. Kalian juga bisa undang Xpace untuk ngajar di tempat kalian juga bisa. Oke, semoga berguna dan sampai jumpa nanti di level 9. Bye-bye for now.